Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Junaidi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. NIM saya 2041050101089. Nah, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud LCMEI yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Seperti yang Bapak jelaskan, ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang dimana oikos itu berarti rumah tangga dan nomos yaitu tatanan, aturan, dan hukum. Nah, jika disimpulkan, ekonomi yaitu pengelolaan manajemen rumah tangga. Lanjut, definisi ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi Bapak Abdul Wadud LCMEI mengambil pendapat dari Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, di sini saya akan menambahkan menurut Richard Gillespie. Menurut Richard Gillespie mengutarakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka guna media yang terbatas. Nah, bisa disimpulkan dari tokoh dari Adam Smith dan Richard Gillespie, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam pemanfaatan atau mengolahkan sumber daya yang langka atau terbatas agar mencapai tujuan. Ilmu ekonomi ini sangat dibutuhkan baik dalam lingkup rumah tangga atau perusahaan. Mengapa demikian? Karena ilmu ekonomi ini mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan. Mengapa demikian? Nah, jika sumber daya yang dimiliki tidak dialokasikan dengan baik, maka tidak akan tercapai tujuannya. Seperti halnya dalam sebuah rumah tangga yang memiliki gaji dalam 2 minggu yaitu 500.000. Nah, dalam keluarga tersebut mereka harus mengalokasikan dananya dengan sebaik-baiknya dengan cara membeli bahan baku yang murah, yang sederhana, dan sebaliknya. Jika keluarga tersebut membelanjakannya dengan cara yang tidak baik seperti halnya berfoya-foya, maka akan dana yang 500 tersebut tidak akan cukup dalam 2 minggu. Dan dalam sebuah perusahaan, contohnya jika dalam perusahaan tersebut tidak dapat mengelola SDM-nya dengan cara yang baik, maka perusahaan tersebut akan kehabisan dana atau sumber dayanya karena tidak bisa mengalokasikannya dengan baik. Maka dari itu, ilmu ekonomi ini sangatlah penting bagi semua orang, baik dalam keluarga maupun perusahaan. Lanjut, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, dan yang ketiga teori. Untuk yang pertama yaitu deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, sistem perekonomian pada daerah si A itu memiliki perekonomian yang sangat bagus karena di sana memiliki tempat yang baik dan masyarakat di sana pintar mengelola sumber daya alamnya. Baik, lanjut yang kedua yaitu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus
tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi terapan ini yaitu ilmu yang membahas tentang cara penerapan ilmu ekonominya seperti yang di rumah tangga, terus di sebuah perusahaan, dan lain-lain. Lanjut yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Untuk ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sebenarnya yaitu ilmu ekonomi mikro ini yaitu ekonomi yang mempelajari konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Untuk yang makro yaitu ekonomi makro ini adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Bedanya ekonomi makro dan mikro ini, ekonomi mikro ini mencakup lebih sempit dan ekonomi makro itu mencakup lebih luas. Lalu konsep dasar ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro ini ada 7. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran. Maksudnya pendapatan negara dan pengeluaran negara. Pendapatan negara ini dari apa aja, pengeluaran dan juga pengeluaran negara ini untuk apa aja, itu dibahas dalam ekonomi makro. Kedua, pengangguran. Mengapa banyak pengangguran? Apa akibatnya dari pengangguran? Ini dibahas dalam ekonomi. Ketiga yaitu uang dan fungsinya. Bagaimana beredarnya uang? Itu dibahas dalam ekonomi. Nomor 4 yaitu inflasi dan deflasi. Misalnya anjloknya suatu nilai barang dan naiknya nilai suatu barang. Lalu yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang keenam, keseimbangan IS dan LM. IS yaitu pasar barang, LM yaitu pasar uang. Yang ketujuh yaitu ekspor impor. Lanjut, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Lebih simpelnya begini, jika ekonomi mikro itu mencakup lebih kecil atau seperti individual atau kelompok kecil. Jika ekonomi makro yaitu yang mencakup luas atau keseluruhan. Seperti yang Bapak jelaskan di sini, di dalam ketenaga kerjaan, kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan yaitu ekonomi mikro masuk ke dalam ekonomi mikro. Mengapa? Karena dalam satu perusahaan. Nah, jika kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan yaitu ekonomi makro. Untuk dalam konsumsi yaitu konsumsi individu. Konsumsi individu ini masuk dalam ekonomi mikro. Dan konsumsi negara lebih luas yaitu ekonomi makro. Dalam produksi, jumlah produksi suatu perusahaan yaitu mikro. Kenapa? Karena dalam satu perusahaan. Jika jumlah produksi nasional yaitu nasional atau mencakup keseluruhan yaitu makro. Dalam harga setiap barang atau jasa yaitu mikro. Kenapa? Karena harga setiap barang dan jasa. Jika harga barang atau jasa secara keseluruhan yaitu ekonomi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum